Shalom. Channel ini terbuka untuk semua orang yang rindu mengerti apa kata Alkitab tentang hal-hal dalam kehidupan ini. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar dari Alkitab tentang teladan Tuhan Yesus bagian pertama, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Sebagai umat Tuhan, kita harus meneladani Tuhan Yesus dalam sifat yang satu ini, yaitu lemah lembut dan rendah hati, yang bisa kita baca dalam Matius 11 ayat 29. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita belajar daripadanya, karena dia lemah lembut dan rendah hati. Lalu apa untungnya kelemah lembutan saat ini di tengah kekerasan orang-orang lain? Kita harus lemah lembut. Dalam khotbah di bukit pun Tuhan Yesus menyinggung dalam Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Jadi Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Demikian pula saat ada teman kita yang mungkin melakukan pelanggaran atau kesalahan, sebaiknya kita juga dapat menasihatinya juga dengan lemah lembut, seperti yang terdapat dalam Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi sifat pertama yang harus kita teladani dari Tuhan Yesus yaitu lemah lembut. Lemah lembut bukan lemah gemulai. Kita lemah lembut untuk memenangkan jiwa-jiwa di sekitar kita. Yang kedua yang kita harus pelajari dari Tuhan Yesus adalah sifat kerendahan hatinya. Arti sederhana dari rendah hati adalah tidak sombong, tidak angkuh atau congkak. Alkitab juga menunjukkan salah satu sifat kerendahan hati dengan cara bagaimana kita menganggap orang lain lebih utama dari diri kita, seperti yang bisa kita baca dalam Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ketika kita dalam pelayanan, kadang-kadang kita juga ingin menonjolkan diri, ingin dipandang orang lain atau dianggap, dan sukar sekali bagi kita untuk menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita. Rasul Paulus mengatakan kita harus rendah hati dan menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita. Apa tujuannya? Karena dengan hal seperti itu, kita akan tidak memikirkan kepentingan kita sendiri, tetapi kepentingan pelayanan untuk menjangkau jiwa-jiwa di sekitar kita. Para murid pun pernah bertanya kepada Tuhan Yesus tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Di dalam Matius 18 ayat 1-5. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Jadi Tuhan Yesus sendiri katakan bahwasanya kita harus seperti anak kecil. Apa sih sebenarnya sifat-sifat positif dari anak kecil? Yang pertama adalah anak kecil itu percaya saja kepada bapak atau ibunya. Jadi kita sebagai umat Tuhan harus percaya saja bahwa Bapa yang kita sembah adalah Allah yang baik. Yang kedua, anak kecil tidak menendam. Yang ketiga, anak kecil suka mengalah. Yang keempat, anak kecil juga taat pada perintah orang tuanya. Dan yang kelima adalah anak kecil tidak memandang status sosial, dan mereka bisa berteman dengan siapa saja. Jadi Tuhan Yesus mengharapkan agar kita juga menjadi seperti seorang anak kecil. Karena dengan demikian
kita dapat masuk dalam kerajaan Allah. Kita sanggup untuk menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita, dan kita juga sanggup untuk bersikap lemah lembut. Demikianlah renungan kita hari ini. Terima kasih sudah menonton dan Tuhan Yesus memberkati.